Pemirsa, hasil forum Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa haram untuk penggunaan kripto sebagai mata uang. Namun MUI menyebutkan jika uang kripto sebagai komoditas atau aset dengan sejumlah syarat sah untuk diperjualbelikan. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara resmi memutuskan hukum penggunaan uang kripto haram digunakan. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh, terdapat 3 diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto diharamkan sebagai mata uang. Selanjutnya, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung garar atau transaksi bisnis mengandung perjudian, darar, dan qimar. Namun untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai komoditas jual beli dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan. Ya, Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh menyebutkan jika terdapat 3 diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto diharamkan sebagai mata uang. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. Ketika itu dimaknai sebagai mata uang. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, doror, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Dan yang ketiga, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang berbasis kepada underlying dan manfaat yang jelas, hukumnya boleh. Itu yang ketiga tadi. Sementara itu, pemirsa, mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai atau disebut-sebut sebagai mata uang digital yang kehadirannya cukup menarik perhatian di kalangan dunia termasuk di Indonesia. Lantas bagaimana sebenarnya cara kerja dari mata uang kripto ini dan apa saja jenis-jenisnya? Berikut penjelasan singkatnya. Merujuk dari Investopedia, cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminannya sehingga sulit dipalsukan atau dimanipulasi. Cryptocurrency ada di setiap negara sehingga transaksinya bisa dilakukan antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs. Untuk proses pencatatan mata uang kripto umumnya menggunakan sistem yang disebut teknologi blockchain, yakni seperti buku besar yang mencatat segala data transaksi secara efisien dan dapat diverifikasi. Sementara jenis-jenis terpopuler adalah Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, dan Cardano. Cara kerja cryptocurrency dikaitkan dengan sistem digital, yakni terenkripsi dan terdesentralisasi. Dengan begitu, tidak mendapat kontrol sentral seperti mata uang konvensional pada umumnya. Sehingga seluruh kendali sistem dari mata uang kripto ini sepenuhnya dipegang pengguna lewat internet. Seperti penuturan Satoshi Nakamoto yang memprakarsai Bitcoin bahwa aset kripto itu sistem pembayaran elektronik dengan bukti kriptografi, yaitu transaksi yang diverifikasi oleh blockchain. Ya, berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah justru ini belum mau terburu-buru. Pemirsa, maksud kami ini uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan dan saat ini banyak dipakai menjadi alat investasi dan pembayaran. Menyoroti hal ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan kripto sebagai mata uang. Kita akan membahasnya langsung dengan Bapak Miftahul Huda, Sekretaris Fatwa MUI melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore Pak Miftahul. Kita berbicara mengenai fatwa MUI yang baru saja dikeluarkan terkait haramnya uang kripto yang beredar di Indonesia. Sebenarnya apa pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa haram untuk uang kripto ini?
Kami mungkin mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Ansarudin tadi, bahwa pada Istimewa Ulama kemarin kita telah menetapkan fatwa tentang cryptocurrency ya. Di dalam ketetapan fatwa itu ada 3 poin hukum. Yang pertama, cryptocurrency sebagai mata uang. Meskipun di dalam hukum adat, uang itu kan asal kesepakatan antar komunitas ya. Tetapi kita punya rujukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang transaksi pembayaran, bahwa yang diakui adalah kripto belum termasuk dalam atau belum diatur oleh peraturan tersebut, sehingga mata uang kripto atau cryptocurrency tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dilihat cryptocurrency sebagai aset atau komoditas atau sil'ah dalam bahasa Arabnya, itu ada 2 rincian. Jika aset atau komoditi itu ada nilai manfaatnya, dan jika ada aset penjaminannya atau underlying, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak ada syarat tersebut, tidak ada manfaatnya yang jelas, tidak ada wujud fisiknya sebagai aset penjaminan atau underlying, maka cryptocurrency sebagai komoditi atau sebagai aset atau sil'ah itu tidak sah untuk dijadikan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Karena itu ada unsur ketidakjelasan, gharar, ada unsur bahaya, ada unsur perjudian atau spekulasi yang sangat tinggi. Itu ada 3 poin tersebut, Pak, dalam hasil ketetapan Istimewa Ulama kemarin. Baik, selain tadi tidak terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2011 dan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, MUI juga menyampaikan jika sebenarnya mata uang kripto ini tidak sesuai dengan syar'i begitu. Nah, mungkin Pak Miftahul bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya syarat syar'i untuk sebuah mata uang yang biasa digunakan atau untuk digunakan umat Muslim. Sebenarnya dalam ketentuan syariat, sesuatu yang bila disepakati oleh komunitas itu bisa jadi sebagai alat tukar. Tetapi kita akan tunduk pada peraturan negara juga, Ya. Bahwa cryptocurrency itu belum dianggap sebagai alat tukar resmi di negara kita. Nah, itu titik poin pentingnya. Ya, jadi artinya apabila memang pemerintah di sini ada Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, ketika mengeluarkan penjaminan atau legalisasi terhadap uang kripto, maka uang kripto bisa saja menjadi sah begitu ya? Sangat memungkinkan, Mbak. Sangat memungkinkan. Ya. Baik, MUI juga sempat menyampaikan jika uang kripto ini mengandung gharar, darar. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan gharar dan doror ini? Bisa dijelaskan, Pak Miftahul? Ya, sebagai barang atau komoditas yang bisa diperjualbelikan, itu kan ada wujud fisiknya, Mbak. Misalnya kita beli mobil, itu ada fisiknya mobil. Nah, ini cryptocurrency itu kan nggak jelas ya wujud fisiknya seperti apa. Nah, itu disebut istilahnya gharar ya, ketidakjelasan. Dalam syariat itu jual beli atas sesuatu yang tidak jelas itu namanya gharar dan itu tidak sah akadnya. Kalau doror itu kadang ada unsur bahaya, Pak. Jadi misalnya kalau di situ ada spekulasi yang sangat tinggi, itu kan membahayakan bagi transaksi antara pembeli dan penjual. Bisa jadi dia ada keuntungan, tapi di balik lain dia ada kerugian yang tanpa dasar atau tanpa kejelasan seperti itu. Baik, artinya MUI melihat adanya ketidakmanfaatan atau dampak buruk begitu dari uang kripto yang beredar di Indonesia. Tapi saat ini juga uang kripto yang ada di Indonesia banyak sebenarnya yang sudah memiliki penjaminan. Nah, kalau menurut Anda perbandingannya uang kripto yang memang sudah ada penjaminan dan di luar itu bagaimana begitu dan seberapa tinggi bahaya atau resikonya? Poin pentingnya gini, Mbak. Cryptocurrency jika dia itu dianggap komoditas yang diperjualbelikan,
jika ada aset penjaminan atau ada underlying-nya, ada manfaatnya, maka itu dibolehkan. Tapi jika tidak ada wujud fisiknya, tidak ada underlying-nya, serta tidak ada jenis manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh penjual dan pembeli, maka itu tidak sah jual belinya. Maka barang itu tidak bisa diperjualbelikan karena tidak memenuhi unsur syariat. Itu poin pentingnya. Baik, berdasarkan informasi ternyata underlying berkaitan dengan uang kripto ini ternyata tidak hanya ada yang berbentuk fisik, tapi juga ada yang berbentuk lain. Nah, bagaimana MUI melihat ketika underlying ini memang tidak berbentuk fisik? Apakah tetap dimasukkan ke dalam fatwa haram di sana? Nanti itu bukan kompetensi kami ya, apakah ini underlying-nya tepat atau tidak. Nah, kita mendengar dulu informasi dari yang berkompeten. Yang penting, poin pentingnya di sini, jika cryptocurrency itu mempunyai underlying, maka itu diperbolehkan. Ada wujud fisiknya, baik itu fisiknya secara virtual ya, dan manfaatnya bisa dirasakan, bisa dinilai oleh orang, maka itu sah untuk dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan. Itu poin pentingnya. Baik, fatwa haram untuk uang kripto tersebut menuai beragam komentar begitu daripada masyarakat. Ada yang pro, kemudian ada yang kontra. Nah, kemudian yang kontra ini sangat menyayangkan karena ternyata kripto ini merupakan salah satu bentuk perkembangan digital. Nah, menurut Anda seperti apa? Ya, kita fatwa itu statusnya Pak bukan mengikat ya, tapi dia sebagai pedoman. Berbeda dengan perundang-undangan atau peraturan yang harus mengikat. Tapi fatwa ini sebagai pedoman bagi umat Islam khususnya, bahwa cryptocurrency itu jika dijadikan sebagai mata uang, maka kita harus tunduk pada peraturan negara. Apakah sah dipakai untuk uang alat tukar atau tidak? Jika cryptocurrency itu sebagai komoditas, maka tadi dua rincian tadi boleh jika ada wujud fisiknya, jika ada manfaat yang jelas, serta ada aset atau ada underlying-nya, aset penjaminan. Jika tidak ada tiga syarat tersebut, maka cryptocurrency adalah tidak sah menurut aturan syariat agama Islam. Baik, artinya ini masalah masyarakat itu pro dan kontra itu wajar, Pak. Artinya ini jadi pedoman untuk Muslim apabila Muslim itu tadi ikut mungkin memainkan atau menjadikan uang kripto sebagai aset. Lalu terakhir Pak Miftahul, apakah ada masukan ataupun mungkin tips bagi masyarakat atau Muslim yang memang tetap ingin tadi menggunakan uang kripto sebagai aset, bagaimana mereka harus teliti untuk tadi ya memilah uang kripto yang memang bisa dikatakan sah untuk dijadikan alat tukar begitu? Yes, MUI merekomendasikan kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk berhati-hati dalam bertransaksi terhadap cryptocurrency ini dan harus cerdas dalam memilih aset tersebut untuk diperjualbelikan karena di situ ada macam-macam ya cryptocurrency, ada yang mempunyai wujud fisik, yang mempunyai underlying, ada yang tidak. Dan juga didasarkan pada pilihan yang cerdas bahwa investasi itu harus ada nilai manfaat yang jelas bisa diukur dan nilai tanpa ada spekulasi yang tinggi gitu. Karena berspekulasi dalam suatu usaha itu kan termasuk jenis yang perjudian, dan perjudian itu tidak sesuai dengan aturan syariat agama. Baik, artinya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri ya, bagaimana mereka harus teliti ketika seorang Muslim untuk memilah aset untuk mereka pergunakan begitu. Terima kasih Bapak Miftahul Huda, Sekretaris Fatwa MUI. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.